Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi kamilati syariati wa khalasidin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alamma ba'atsu lil alamin am ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, setelah bulan Ramadan berlalu kita bisa memulai kembali aktivitas kita, melaksanakan atau melakukan upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yaitu dalam melakukan pengkajian-pengkajian, pendalaman-pendalaman ilmu agama ya. Nah, seperti tema kita pada hari ini tentang ilmu dan hidayah. Mengapa temanya adalah ini gitu ya? Karena latar belakangnya Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang yang rajin buka-buka, bukan rajin iseng ya, yang suka iseng-iseng liatin bagaimana video-video di reel Pak Hadi ya, di reel atau di Facebook atau di YouTube yang short-shortnya itu ya. Saya memperhatikan ini kalau generasi muda kita, generasi anak-anak remaja kita, termasuk diri kita, kalau kita tidak digembleng dengan memperbanyak ilmu agama, maka kita itu dikhawatirkan terjebak dengan mudah dengan berbagai arus pemikiran-pemikiran yang baru. Ya. Contohnya bukan hanya pemikiran yang baru, termasuk doktrin dari agama-agama yang sebelah. Karena di situ nyata-nyata di media sosial itu misalnya terjadi perdebatan misalnya tentang suatu permasalahan agama, dan itu mereka juga menimpali dari kelompok agama sebelah. Jadi kalau kita tidak dilengkapi dengan kemampuan atau pendalaman terhadap ilmu agama, maka khawatir sangat mudah. Contoh misalnya begini, berapa persen di antara kita semua yang pernah belajar ilmu tafsir? Saya mau tanya, apakah semua dari Bapak Ibu sekalian pernah belajar ilmu tafsir? Semuanya pernah? Belum kan? Padahal di dalam Al-Quran itu ada yang namanya ulumul Quran. Misalnya saya pernah diskusi dengan istri saya marah juga waktu itu ya. Jadi ada seorang penganut agama sebelah, saya lupa ayatnya enggak, saya screenshot di sini. Jadi ada kata-kata ya, bahwa kan kita selama ini meyakini bahwa ya nggak apa-apa, direkam juga ya nggak apa-apa lah. Karena kita bicara di internal masjid kita ya. Jadi contoh kayak gini, jadi kita kan selama ini yakin bahwa Al-Quran itu adalah sebagai membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Karena kita yakin bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah dalam keadaan dipengaruhi atau dirusak oleh beberapa oknum dalam agama mereka. Tetapi kemudian tokoh dari agama mereka itu mengutip satu ayat yang kemudian saya cek ayatnya, itu dari tafsiran bahasa Arab sekilasnya saja sudah salah. Jadi mereka ngambil terjemahan. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu, sebagai contoh aja. Ini Al-Quran, bacaannya misalnya kita sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad dan selanjutnya. Ini artinya katakanlah bahwa Allah itu ahad. Sekarang saya mau tanya, yang benar Al-Quran yang mananya? Yang terjemahannya apa? Yang Al-Quran dalam tertulis dalam bahasa Arab? Terjemahannya Quran bukan? Bukan. Nah, di kita itu kadang-kadang masih menyamakan bahwa ini dua-duanya Quran, padahal ini adalah versi terjemahan. Nah, karena Quran itu kan beda dari mulai bacanya, mempelajari dan sebagainya sampai memahami tafsir di dalamnya, itu ada ibadah di dalamnya. Tapi tafsir beda. Sampai maaf ya, dalam beberapa versi fikih, misalnya kita itu ini ada tafsir, ini Quran. Kalau misalnya kita punya wudu dalam mazhab Syafi'i, maka
kita tidak punya wudhu dalam mazhab Syafi'i misalnya, maka ketika pegang tafsir itu nggak apa-apa, karena memang itu bukan Quran tapi tafsirnya. Tetapi kalau Quran itu harus punya wudhu. Nah, itu hal-hal seperti itu, hal-hal yang harus seperti itu yang kemudian termasuk dari beberapa agama yang lain, misalnya mereka mengambil terjemahannya kemudian diterjemahkan lagi. Nah, itu yang berbahaya, gitu ya, yang berbahaya. Nah, saya khawatir anak-anak kita juga itu belajarnya seperti itu. Nah, khawatir. Oleh karena itu maka perlu sekali bagaimana kita memperdalam ilmu agama itu dari berbagai sisi sehingga kita menjadi pribadi yang matang secara beragama. Karena itu ada kaitannya dengan nanti adalah upaya kita dalam mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, iman itu adalah anugerah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi. Nikmat yang paling besar, oleh karena itu perlu kita rawat. Yang kedua, iman itu juga adalah ujian. Jadi siap-siap Bapak Ibu sekalian yang sudah mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah, untuk diuji dengan berbagai hal, termasuk dengan agamanya itu sendiri, ya. Dan yang ketiga, iman itu amanah. Tidak pernah ditemukan, katanya jarang sekali iman itu disebutkan tanpa bersanding dengan kata-kata yang lain. Selalu saja iman itu disandingkan dengan amal soleh. Ya, selalu berarti iman itu ada amanah, yaitu setelah beriman kita harus beramal soleh. Beramal soleh. Nanti kita disampaikan di ujung. Nah, ada satu ayat terkenal yang terkait dengan ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya berkata, "Abi beriman, saya beriman," gitu ya. Sedangkan mereka tidak diuji. Pasti kita kebagian dari ujian itu. Oleh karena itu siap-siap perkuat iman, ya, perkuat amal soleh, perkuat ilmu agar kita siap menghadapi semua bentuk ujian itu. Nah, hal yang paling sudah kita pahami juga, iman itu adalah bisa berkembang, bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Nah, kita perhatikan di sini. Misalnya kata, ketika seseorang merasakan penurun dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti dia tanyakan pada dirinya, perbuatan maksiat apa yang telah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adzan, tausiah, panggilan kemuliaan, berarti telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti perusak kebaikan ini berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang saleh, mulai bertutur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari nilai keimanan itu. Nah, jelas ya. Jadi salah satu faktor diantaranya yang menurunkan kualitas iman kita itu adalah karena kadang-kadang kita terlena dengan perbuatan maksiat sehingga terasa berat untuk melakukan suatu kebaikan. Misalnya untuk berangkat ke masjid. Kan banyak diantara kita yang pergi ke masjid itu berat sekali melangkahnya. Kalau ke bioskop misalnya dia bisa dengan mudah berjalan, ya. Kalau ke tempat-tempat begadang biasa dia bisa dengan mudah mau datang, tetapi ke masjid bisa dihitung dengan jari misalnya, kan susah. Berarti kan ada masalah. Bisa jadi kalau dengan analisis Ustadz Adi Hidayat ada salah satu unsur dari dirinya, entah tangannya, kakinya, mulutnya, matanya atau telinganya yang masih melakukan maksiat sehingga itu menjadi penghalang. Karena bagi seorang beriman, ya, kalau betul-betul dia beriman dengan sempurna, berbuat ibadah itu adalah kelezatan. Bayangkan ya, berbuat ibadah itu adalah kelezatan. Sehingga godaannya bagi orang yang betul-betul lezat dalam beribadah kepada Allah, akhirnya dia tidak mau berinteraksi dengan dunia. Nah, itu juga salah. Jadi hambatan katanya salah satu hal yang menjadi ujian bagi orang yang betul-betul beriman dan mencintai Allah adalah dengan mudahnya, dengan enaknya, seperti bertemu dengan seorang kekasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujiannya adalah kecintaannya itu justru juga kadang-kadang menjadi ujian karena dia tidak mau mengerjakan haliah dunia. Itu juga berbahaya. Makanya contoh yang paling ideal ya tidak ada yang lebih hebat lagi kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malamnya beliau bermunajat dengan penuh cinta kepada Allah, siangnya berinteraksi seperti biasa.
Saya pernah mendengar ada seorang ahli ibadah di daerah ujung Jawa Barat gitu ya, katanya dia itu beribadah terus sampai dia tidak menafkahi istri anaknya. Nah, itu juga berbahaya. Jadi kita itu memang dituntut seperti itu ya. Malamnya beribadah, kemudian siangnya berinteraksi dengan haliah dunia supaya kita kuat dengan ujian-ujian dunia. Nah, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya karena apa? Dengan cara memperbanyak ilmu agama. Ibu-ibu di sini pengajian baru hari apa? Hari apa, Bu? Sabtu ya. Bapak-bapak Sabtu pagi. Nah, itu yang dirutinkannya. Nah, selain itu saya pernah dengar, kalau nggak saya sumber dari mana lupa ya Pak Endar ya. Jadi katanya minimal dalam seminggu itu kita kalau pengen stabil, ya minimal kajiannya itu harus 2 kali. Gitu. Tapi mungkin kalau di sini sekali, di tempat lain sekali, gitu ya. Sini sekali, tempat sekali. Termasuk saya ingin menyampaikan masukan nih kepada ibu-ibu yang suka mengadakan pengajian yasinan atau apa dan sejenisnya. Jadi yasinan itu menurut saya itu masuknya ya baca Quran saja, kecuali kalau di dalamnya ada penyampaian ilmu-ilmu agama. Misalnya saya sarankan kalau ibu-ibu yang ada pengajian, sebelum dibacakan yasinnya, bacakan 1 atau 2 hadis oleh pembawa acaranya supaya majelis yasinan itu berubah menjadi majelis ilmu. Gimana ibu-ibu, siap nggak? Karena kalau kita hanya baca yasinan saja, di situ kita ya dapatnya pahala baca Quran saja. Sementara majelis yang paling hebat di mata Allah adalah majelis ilmu, gitu ya Pak Endar ya. Jadi dalam tahlilan ataupun ya, kalau yang suka tahlilan, yang yasinan, selalu sisipkan kajian-kajian ilmu sehingga majelis kita itu menjadi bagian dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya itu saja. Itu kan kritikan Mama Dede juga sama seperti itu. Jadi jangan hanya baca-baca Quran itu saja tapi di dalamnya tidak ada. Jangan sampai Pak nggak ada ustadznya. Dan nggak ada kiainya, nggak ada ustadznya, nggak apa-apa, 1 orang aja baca yang di situ mau menyampaikan hadis atau mungkin dulu kita pernah lakukan ya Pak Ustadz, misalnya membacakan tarjamah yasinnya dan sebagainya, sehingga pertemuan kita di situ bukan hanya majelis Quran tetapi majelis ilmu, begitu ya, supaya terus nambah pengetahuan kita itu. Kalau di kampus-kampus itu bahkan lebih maju ya. Waktu saya kuliah di UI itu anak-anak DKM-nya ketika sholat zuhur kita sambil wiridan, ada 1 orang yang berdiri di depan membacakan 1 terjemahan baca hadis atau apa, sehingga dia selalu update ilmu pengetahuannya, gitu ya. Yang kedua yang menyebabkan bertambah iman itu adalah merenungi ayat-ayat kauniyah atau tafakur, memperhatikan ayat-ayat Allah. Ya, memperhatikan ayat-ayat Allah. Saya biasanya kalau sering tersentuh itu, ini yang paling bukan tersentuh ya, suka campur baur antara kesel, sedih dan haru gitu. Kenapa biasanya kalau kita lagi bawa motor dari atas jembatan turunan Ciputat Pak Hadi ya, di sebelah kiri itu ada ibu-ibu yang rutin dia minta-mintanya itu dengan menggendong anak gitu. Itu aduh saya campur ya. Campur di situ antara jengkel, kesel dengan kasihan lihat anaknya gitu. Jadi anak itu kan amanat dari Allah ya. Yang kemudian kita kalau lihat anak itu lucu segala macam, ini digunakan atau dijadikan alat atau media untuk memenuhi hawa nafsunya yang malas tidak mau bekerja. Ada yang seperti itu. Yang ketiga adalah memperbanyak amal saleh ya, amal saleh. Jadi iman kemudian beramal soleh. Itu hal-hal yang menyebabkan bertambahnya iman. Jadi perbanyak ilmu agama. Ya, perbanyak ilmu agama. Jadi semua momen kita gunakan untuk memperbanyak ilmu agama. Bukan hanya kajian rutin Sabtuan atau Jumatan, tetapi setiap momen kalau bisa lagi buka HP, yang di searching jangan video mancing melulu. Kalau bapak-bapak kan sekarang semakin fokus ya. Jadi ada yang menyebutkan kalau hobi manusia dengan adanya media sosial semakin fokus, Panto ya. Kalau sudah lihat video mancing, sistem di komputer itu pinter di HP itu. Maka yang muncul ada video mancing lagi biasanya. Itu ada logika komputernya katanya. Jadi kalau kita buka mancing, situ mancing lagi terus. Buka mancing terus. Coba buktikan dulu enggak? Betul kan? Buka mancing terus. Kalau yang sukanya lagu dangdut, apalagi sekarang ada lagi rame lagu apa itu?
dangdut pantun. Supaya lagu pantun apapun ada keluar gitu ya. Termasuk lagu akuarium, tahu lagu akuarium? Kalau Anda melihat apa itu? Ingin melihat. Itu kan lagu akuarium. Setel itu terus coba. Terus itu ya. Saya dapat cerita dari Pak Angga apa katanya. Jadi anak-anak sekarang itu gara-gara ada TikTok sudah tahu lagu pantun janda, Masya Allah. Ya, karena itu pengaruh dari video. Sekarang ada algoritma namanya. Algoritma apa istilah sebenarnya? Saya lupa ya. Jadi ada logika-logika dalam teknologi media. Ketika kita buka satu ini, maka akan dimunculkan hal yang sejenis. Contohnya kayak gini aja, Bu. Misalnya kita baru lihat di Tokopedia salah satu produk ini, masuk ke berita di detik, yang keluar itu berita itu. Itu namanya pengaruh media. Jadi media itu pintar bagaimana mengaitkan apa yang kita suka. Jadi dibuat spesifik. Nah, begitu juga resikonya ketika kita suka buka satu video yang berkaitan dengan agama, maka akan muncul video-video yang berkaitan dengan agama. Termasuk kalau videonya itu video yang berkaitan dengan debat agama, maka yang muncul bantahan. Nah, ini yang paling bahaya kalau kita tidak bisa punya basic, itu bisa bahaya. Baik, selanjutnya adalah ilmu itu berkurang apabila sebaliknya. Ketika kita bodoh dalam ilmu agama, tidak tahu gitu ya ilmu agama. Yang hebatnya dari Islam itu dibandingkan dengan yang lain, ilmu itu dalam konteks tertentu tidak bisa mengandalkan hal yang lain. Kalau di barat sana, ilmu itu kan hanya digunakan kebanyakan ya saat upacara pernikahan dan upacara kematian. Nah, kalau di kita kan hampir setiap hal itu diatur oleh agama. Sehingga tidak bisa menyerahkan ilmu agama itu kepada orang lain. Semua dari kita harus bisa semua ilmu agama. Nanti diterangkan di ujung ya. Karena masa kita yang nikahnya yang harus apal doa mandi besarnya adalah orang lain? Gak mungkin kan? Gak mungkin, gak mungkin. Harus kita yang pakai, harus kita yang tahu. Gitu ya. Kita yang sholat masa harus yang tahu hanya ustadz aja baca bacaan sholat. Kita juga harus tahu bacaan-bacaan sholat. Jadi tidak bisa bodoh dalam agama Islam itu. Karena semua hal dalam agama itu memakai ilmu. Yang kedua yang menurunkan iman kita itu adalah lalai. Jadi menunda-nunda kebaikan. Masih diberikan kesehatan untuk bisa pergi ke masjid, tidak mau melangkahkan kakinya ke masjid. Ketika ada majelis ilmu, tidak mau menggerakkan kakinya ke majelis ilmu dan sebagainya. Yang ketiga adalah perbuatan maksiat dan dosa. Kalau kita masih suka hal yang tiga ini, maka tidak ada jaminan iman kita itu akan bertambah, malah sebaliknya akan berkurang. Nah, oleh karena itu upaya memperbaiki, memperbaharui dan mempertahankan iman salah satunya adalah dengan memperbanyak ilmu. Ya, memperbanyak ilmu agama agar hidayah atau iman itu terus bertahan dan menguat gitu ya. Jadi jangan santai-santai, ingat yang kata-kata yang tadi atau ayat Quran yang tadi. Jadi seseorang itu tidak akan dibiarkan cukup berkata aku beriman tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata kuncinya. Pokoknya siap-siap perkuat iman, perkuat ilmu, karena suatu saat kita diuji dengan entah apa, kita tidak tahu. Selanjutnya, sekarang pertanyaan pentingnya kaitannya dengan ilmu agama. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Seberapa sering kita memperbanyak ilmu agama dalam seminggu? Sekali, 2 kali, atau berapa? Kita tanya ya, kita cek. Yang kedua, berapa banyak guru agama yang Anda miliki? Berapa sih guru kita yang pernah kita ngaji? Kan kita bisa hitung kan? Guru ngaji waktu SD, guru ngaji waktu SMP, waktu SMA. Sekarang malah nggak punya guru. Gurunya guru virtual semua kan? Gurunya, saya gurunya Ustadz ini di YouTube. Semua, tapi itu masih mending daripada nggak ngaji sama sekali gitu. Padahal dalam syarat ilmu agama, kalau kita ngaji kitab Ta'limut Ta'lim itu ada syarat bahwa dengan guru itu harus liqo, harus bertemu. Tanya Ustadz Endar yang rajin kajian. Jadi nggak bisa, nggak cukup lihat-lihat YouTube-nya dan sebagainya. Ini termasuk kritikan buat diri saya karena udah lama nggak ketemu guru. Jadi nggak bisa Bapak Ibu sekalian hanya lihat di YouTube. Itu boleh hanya untuk boleh sekali
ya terus-terusan juga boleh, tapi tidak menjadi suatu keberkahan keabsahan kalau kita belum ketemu langsung dengan beliau. Ada syarat likoknya gitu ya, likoknya. Karena bisa jadi pada saat kita hanya mendengarkan itunya saja ada salah tafsir dan lain sebagainya. Walaupun sebetulnya itu tidak salah banget, tapi suatu saat kita harus liko dengan guru kita itu. Ya, syarat menjadi murid harus liko, harus bertemu gitu. Walaupun misalnya saya punya teman yang awalnya sholatnya belang-belang, tetapi karena rajin muter videonya Gus Baha itu jadi rajin. Jadi alasan dia, kenapa kok kamu ngefans banget kepada Gus Baha, saya tanya. Jadi katanya kalau saya dengerin video-video Gus Baha, Pak Hadi ya, jadi saya tuh iman saya yang seuprit, ilmu saya yang seuprit, katanya seperti dihargai gitu. Jadi kan Gus Baha memang terkenal membuat agama itu seperti simple gitu kan. Jadi enak orang yang mendengarkan. Sehingga dia itu rajin sholat bisa berubah. Termasuk pengakuan diri sendiri, katanya pengakuan dari Gus Baha sendiri, suatu saat beliau lagi ngaji, tiba-tiba ada orang yang datang kepada beliau. Ternyata beliau ini orang yang datang ini adalah nelayan, bukan pelaut, nelayan ya. Nelayan yang berminggu-minggu berhari-hari di tengah laut. Kemudian di tengah laut itu sambil nyetelin video-video Gus Baha dan ngefans. Kemudian datang. Kalau Pak Goyoga di laut nyetel apa ya? Video masak ya Pak. Nah itu. Kemudian, yang ketiga juga nih, coba cek. Coba cek koleksi di rumah Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak kitab atau buku agama yang kita miliki di rumah? Terus kalau udah punya juga dibaca atau enggak? Dibaca atau enggak? Ayo cek. Kita per-peran aja, cek coba. Di lemari masing-masing punya buku agama enggak? Ayo buktikan. Katanya amantu billah, tapi dipertahankan agamanya dengan banyak buku enggak? Coba cek masing-masing. Pak Gun? Ada? Dicek ya. Jangan-jangan buku agama kita di rumah yasinan aja, yang meninggal dari ini, yang meninggal dari situ. Numpuk semua, ada orang meninggal 10 yasin di rumah. Nah Ustadz Tommy rajin beli buku agama, mahal-mahal ya Pak. Buku Riyadi Sholihin aja itu kan yang tebal-tebal berapa itu ya. Cek di rumah, kalau saya banyak buku tapi skripsi orang semua. Ada tapi skripsi mahasiswa numpuk. Nah yang pertanyaan berikutnya, dibaca atau enggak? Ya minimal kita baca ya. Minimal kita baca ya. Minimal kita baca, kalau bisa rutin ya. Misalnya setiap subuh, saran saya setiap subuh itu kalau kita, ini Pak Agus contoh yang bagus sih. Pak Agus mana? Ini Pak Agus itu rajin baca tafsir Qurannya gitu ya. Nah kita harus punya minimal tafsir Quran atau apa. Dan ketika ada masalah-masalah baru kita diskusikan pada orang yang lebih ahli gitu. Nah gitu, biasakan Bu ya. Jadi kita punya buku-buku yang kita suka, yang kemudian kita jadikan bacaan rutin setiap hari, agar kita termasuk orang yang bisa merawat imannya ya. Dan kemudian bila ada masalah-masalah yang kita tidak tahu, kita bisa diskusikan. Selanjutnya, apakah kita sudah beribadah sesuai dengan ilmu? Nah itu pertanyaan penting juga. Dicek juga bacaan, mulai bacaan Fatihah kita sampai di ujung. Mana kalau kita bandingkan dengan ilmu tajwid, wah Masya Allah kan. Kalau kita dengerin, Masya Allah. Tentang tajwid saja kita sudah tercengang. Kita kan tahunya tajwid itu hanya nun mati bertemu apa, mim mati bertemu apa. Ternyata kalau kita buka tajwid, Masya Allah, ada sifat huruf. Ya pendar ya. Ada macam-macam sifat huruf juga, segala macam. Sehingga kalau kita lihat itu, lemas kita. Wah Masya Allah, masih banyak gitu yang kita belum tahu. Nah ini yang paling penting, nomor 5 Bapak Ibu sekalian. Ini zaman dimana semua berinteraksi ya. Nomor 5, kira-kira kita gimana nih? Bila ada orang berbeda agama mengajak Anda berdebat, apakah Anda sudah cukup siap untuk melawannya? Nah ini yang paling fatal, nomor 5. Jangan sampai, karena kita berinteraksi. Apalagi kita berada di metropolitan, tetangga kita segala macam. Kalau kira-kira mereka ngajak suatu saat, gimana? Nah oleh karena itu perlu sekali memperdalam ilmu agama. Ya. Selanjutnya, ada sebuah hadis dari kitab Imam Bukhari ya,
Sahih Bukhari apa Bukhari Muslim ya di ujung. Bukhari dan Muslim ya. Jadi hadis ini sama-sama dikutip oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya dalam kitabnya. Ini kalau dibacakan panjang, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kata Nabi ya, masaluma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi kama sayl gois. Jadi aku ini ya diutus oleh Allah beserta petunjuk-petunjuk dan agama yang aku bawa, kata Rasul, itu seperti hujan. Jadi kehadiran Rasul dengan ilmunya, dengan petunjuknya yang berasal dari Allah, datang ke bumi itu seperti hujan. Jadi kehadiran Rasul itu datang ke bumi seperti hujan. Nah, ada beberapa jenis tanah yang menerima hujan itu. Nah, saya perhatikan ini dulu ya. Kita perhatikan itu. Yang pertama tanah apa kira-kira ini? Supaya gampang memahami hadisnya. Yang pertama kira-kira tanah apa ini? Tanah apa namanya? Bisa tumbuh, tanah subur. Ini mainan Pak Yadi sama Pak Gun nanam kangkung. Kangkung nggak pakai media tanah ya Pak? Nggak pakai tanah. Nah ini yang subur. Jadi ada orang yang menerima petunjuk dari Nabi itu seperti air ya. Nah, petunjuk dari Nabi itu seperti air. Kemudian tumbuh dari situ keimanannya, amal solehnya, ketakwaannya. Tetapi ada juga tanah, yaitu tanah cadas. Tanah cadas itu kan keras ya. Jadi tanah cadas itu ketika menerima air, kalau dia kebetulan bentuknya cekungan, bisa menampung air, tetapi tidak bisa menyerap dan menumbuhkan. Tidak bisa menyerap dan menumbuhkan. Justru orang lain yang bisa mengambilnya atau binatang yang bisa meminumnya. Itu perumpamaan katanya, kalau yang pertama ini adalah orang yang menerima petunjuk itu, menerima ajaran dari agama dari Allah dan Rasulnya, menumbuhkan imannya semakin tumbuh, amal solehnya semakin tumbuh. Tetapi ada juga orang yang ditimpa hujan ilmu, dia hanya bisa menampungnya saja. Itu perumpamaan orang yang banyak hafalannya, tetapi tidak ngerti apa maksudnya. Ketika orang yang lain mengambil hafalan dari dia, orang lain yang justru malah paham. Nah banyak di antara kita yang juga tahu ilmu agama ini, ilmu agama itu, hafal Quran ini, hafal hadis itu, tetapi tidak tahu apa dalam. Ini seperti yang dicantarkan oleh Kok Stephen ya, Pak Heru. Kok Stephen itu kan pernah berdebat dengan seorang murtadin yang hafal Quran, hafal hadis ribuan segala macam, tapi dia nggak dapat apa-apa dari situ kecuali hafalannya doang. Nah, ini orang kayak gitu. Jadi tidak nyerap ke dalam hatinya. Nah, yang bahaya itu adalah tipe yang ketiga, tanah gersang. Kalau ini masih mending, masih bisa nampung. Kalau ini mah mau ditempelin air apapun, habis hilang, tidak menumbuhkan apapun. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya ini. Jadi ada tipe tanah yang menerima hujan. Tanah yang baik itu tanah yang subur, disebut dengan naqiyah. Ada tanah yang ajadib, yaitu tanah cadas. Dan satu lagi adalah tanah ki'an atau tanah yang gersang. Nah, mudah-mudahan kita masuknya ke yang pertama gitu ya. Jadi mudah-mudahan ketika ada petunjuk itu kita semakin kuat imannya, semakin bertambah amal solehnya. Nah, bila kita rajin menuntut ilmu, tetapi hati belum tunduk dan belum tergerak untuk berbuat kebaikan, bisa jadi kita memiliki hati yang gersang. Nah, kita juga berpotensi menjadi memiliki hati yang gersang. Apabila apa? Apabila hati ini dipenuhi dosa dan kemaksiatan. Jadi gersang, nggak bisa menumbuhkan apapun. Sehingga tidak bisa tembus oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih proses cara masuk hidayah itu seperti ini. Tahu dengan ilmu, ya, kita baca Quran, baca hadis, ketemu dengan ustaz, belajar ini dan belajar itu, baru tahu. Lama-lama kita renungkan, paham, memahami, bukan hanya hafal saja. Ada kadang-kadang orang yang hafalannya kurang bagus, tetapi pemahamannya mendalam. Kemudian hatinya menerima, karena hatinya bersih, tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, ini kemudian tumbuhlah hidayah. Jadi dia tahu ilmu agama, paham maksudnya, sehingga tumbuh dalam hatinya hidayah. Nah, selanjutnya yang tertolak hidayah bagaimana? Jadi dia tahu dengan ilmu, ya, tapi dia tidak paham dalamnya apa.
Nah, kemudian karena dia tidak paham, maka kemudian dia menolak karena akalnya tidak sampai atau tidak paham. Nah, yang ketiga jenis yang ketiga adalah ini sebetulnya di sini ada salah caption ya, mestinya proses tidak masuknya hidayah ini. Dia tahu dengan ilmunya, paham juga maksudnya, tetapi dia menolak karena hatinya kotor dan mengikuti hawa nafsu. Nah, ini pernah kejadian di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ulama agama yang dulu waktu itu, misalnya seperti Bukhairah, ketika Rasulullah bersama pamannya datang ke sebuah daerah bertemu dengan seorang pendeta itu kan, dia mengatakan karena dia memahami dan membaca kitab-kitab sebelumnya, meyakini bahwa ini adalah Rasul. Berarti beliau menerima, cuman mungkin tidak sampai usia jadi tidak bisa sempat bertemu. Begitu juga ketika ada Waruqah bin Naufal juga menyampaikan menerima. Ya, begitu juga dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi itu ketika mendengarkan cerita Rasul sampai bercucuran air matanya. Ada kan diabadikan dalam surat Al-Quran itu. Karena apa? Karena di situ tahu, paham dan menerima. Tetapi ada juga seperti Heraklius, tahu Heraklius ya? Ya, Heraklius itu tahu dan dia paham, tetapi karena para panglima perang dan penasihatnya mengatakan jangan ikutin itu, akhirnya dia menolak. Karena urusan-urusan yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, karena dia tahu paham, tetapi dia menolak. Begitu juga dengan pemuka-pemuka agama yang sering dibahas di dalam Al-Quran, mereka tahu dan paham, tetapi menolak. Bahkan menurut Quraisy Shihab, salah satu hal yang kenapa orang Yahudi menolak kenabian Nabi Muhammad SAW, karena mereka tidak suka Nabi itu muncul dari non-Yahudi. Jadi ada dari situ. Padahal petunjuk itu jelas, itu nyata-nyata ahli tafsir sekelas Bapak Quraisy Shihab mengatakan hal seperti itu. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini adalah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Menurut beliau ada 3 tingkatan hidayah. Yang pertama adalah hidayah memahami baik dan buruk. Ini bisa dipahami oleh semua orang. Ada hidayah cahaya karena ilmu dan amal soleh. Dan ketiga ada hidayah cahaya alam kenabian dan kewalian. Nah, kita lihat satu persatu. Hidayah memahami baik dan buruk. Dalam Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wahadainahu najdain. Kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, kebaikan dan kejahatan. Allah menganugerahkan hidayah jenis ini kepada segenap hambanya. Sebagian melalui jalan akal, pikiran, dan sebagian lagi melalui lisan para utusan. Oleh karena itu Allah berfirman, wa masamudu fahadainahum ya. Nuhum di situ enggak jelas ya. Nah, kayaknya fahadainahum fastahabul ama alal huda. Adapun kaum Samud ya, mereka telah kami beri petunjuk, tetapi mereka lebih menyukai kebutaan atau kesesatan daripada petunjuk itu. Nah, pada jenjang dasar ini banyak pintu menuju hidayah terbuka, mulai dari kitab suci, para rasul dan akal pikiran. Hanya kedengkian, kesombongan dan nafsu dunia yang menutup pintu-pintu hidayah tersebut. Nah, karena kita juga membaca kitab suci, karena kita juga mendengar petuah dari orang tua, kemudian kita mau menerima hidayah ini, yaitu hidayah jenis pertama atau tingkatan pertama, hidayah memahami baik dan buruk. Alhamdulillah kita masuk pada tingkat yang satu ini, tinggal memperbaikinya. Nah, yang perlu kita perjuangkan adalah tingkat hidayah yang kedua. Ya. Hidayah karena cahaya ilmu dan amal soleh. Ya. Hidayah ini berada pada satu tingkat di atas hidayah yang pertama. Hidayah ini dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya setelah melalui tahapan-tahapan dan sejauh kesiapan spiritual berupa ilmu dan amal soleh. Hidayah kedua ini merupakan buah dari mujahadah, latihan dan tempaan spiritual. Ini ada dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, ini Bapak Ibu, perlu kita jadikan pegangan teguh. Orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita ingin diberikan petunjuk yang seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersungguh-sungguhlah dalam berjihad di jalan Allah. Berjihad itu bukan berperang saja, dalam misalnya mengelola masjid, beramal soleh, mencari ilmu, sehingga kita kemudian terbuka hidayah-hidayah atau jalan-jalan Allah di kemudian hari. Nah, kita berjuang, mudah-mudahan bisa ya.
Dan ayat berikutnya walladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka. Nah, ini juga harus kita perjuangkan. Cari petunjuk Allah seluas-luasnya, maka Allah juga akan menambahkan petunjuk-petunjuk yang lain. Nah, yang berat itu yang ketiga. Ya, hidayah cahaya alam kenabian dan kewalian. Ya, dan ini memang berat, hanya Rasul dan para walinya Allah yang bisa mendapatkan ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana tentang keutamaan ilmu itu sendiri. Tadi sudah kita sampaikan bahwa ilmu itu adalah salah satunya atau media datangnya hidayah dari Allah kepada kita. Oleh karena itu maka mencari ilmu mutlak menjadi sebuah keharusan. Ya, di sini disebutkan beberapa keutamaan dari ilmu. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rusdah. Ya. Kemudian barang siapa ya yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam ilmu agama dan akan mengilhamkan kepadanya petunjuk-petunjuk. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang akan menerima kebaikan, kita itu akan diberikan pemahaman dalam ilmu agama. Ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan yang terakhir yang menarik ya, Abdulun nasil mu'min al alim alladhi idah tija ilai nafa wa intus niya anhu agna nafsah. Orang paling utama adalah seorang mukmin alim yang bermanfaat bila dibutuhkan dan mencukupi dirinya bila tidak diperlukan. Orang alim yang bermanfaat. Banyaklah sini. Nah, ini yang sering kita lupa. Mencari ilmu itu wajib. Berarti kalau ada di antara kita yang masih enggan mencari ilmu, berarti kita tidak melaksanakan kewajiban. Oleh karena itu tadi pertanyaan-pertanyaan itu kita cek. Berapa kali kita ngaji dalam seminggu, berapa kitab yang kita punya, berapa guru yang kita miliki. Nah, itu harus kita cek karena ternyata ini sekali lagi mencari ilmu itu wajib, ilmu agama maksudnya. Talabul ilmi fardhatun al kulli muslimin. Dan bahkan menurut Kiai Haji Muhsin Abdillah, kenapa kata-katanya di sini faridoh? Coba kenapa? Bukan pardun. Nah, ternyata dalam ilmu bahasa Arab ada yang menafsirkan faridotun itu artinya adalah sangat atau banget. Sehingga artinya itu kalau kita tafsirkan mencari ilmu itu sangat wajib bagi setiap muslim. Jadi bukan wajib aja tetapi sangat wajib. Fardun artinya wajib, tetapi kalau faridotun artinya sangat wajib. Karena huruf ta dalam faridotun berfungsi untuk mentaukidkan atau untuk menguatkan. Berarti sangat wajib. Sangat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat wajib. Oke. Oleh karena itu gimana Bapak Ibu semua siap? Sekarang rencanakan masing-masing di rumah punya buku agama. Siap ya? Siap. Pak Gun rencana mau buku agama? Beli buku agama? Beli ya? Bukan, tapi bukan tips dan trik poligami, bukan ya? Bukan itu ya? Nah, itu juga buku agama. Tapi bukan buku yang itu. Bukan buku yang itu, cari yang lain. Ya, saya sarankan mulai hari ini Bapak Ibu sekalian, cari buku agama yang Bapak Ibu suka, simpen di dekat nonton TV. Ketika bosan nonton TV, ambil TV-nya, ambil buku. Baca. Kalau ada kalau kita kebalik, baca buku, ada timnas main, tutup bukunya nyalin TV. Nah, gitu ya caranya. Kan sekarang itu ada kursi yang di pinggirnya itu ada rak-raknya ya kalau nggak salah ya. Cari kursi itulah. Itu dalam kalau di jurusan prodi saya itu dibahas ya. Jadi ada tempat duduk di samping kiri kanan itu ada rak, jadi tinggal gitu. Kita biasakan ada buku itu. Jadi di meja tempat kita di ruang keluarga itu kan ada meja, di situ ada makanan, ada remote TV, ada remote AC, ada buku ditambahkan sekarang. Nah, tinggal pilihan kita mau yang mana.
Ingat tadi kata-kata faridatun, berarti kita harus buka ilmu agama, buka buku, kita rutin. Ya. Sekarang kan ibu-ibu misalnya yang suka nonton TV kan bisa diatur di YouTube sekarang kan? Bisa kan? Misalnya nih jadwal sekarang itu di jam ini jamnya ini, nah, kan gampang ada ulasannya di YouTube. Berarti kita ganti dengan jadwal itu dengan baca buku misalnya. Nah, sedikit lagi Bapak-Ibu sekalian, ada kata-kata yang menarik dari seorang ahli pikir ya, namanya si Malcolm Gladwell. Ada namanya yang disebut dengan hukum 10.000 jam. Jadi kalau kita ingin jadi seorang expert, seorang ahli, ada hukum namanya hukum 10.000 jam. Jadi kalau seseorang itu sudah mempelajari sesuatu sampai jam terbangnya mencapai 10.000 jam, maka insya Allah dia akan menjadi expert atau ahli di bidangnya. Jadi kalau Pak Yoga ingin menjadi seorang master chef profesional, tinggal dihitung aja Pak Yoga ya, apakah jam terbangnya sudah mencapai 10.000 jam atau tidak. Nah, dia mencontohkan di sini nih. Ya, dulu Bill Gates katanya, kenapa sekarang dia menjadi seorang ahli teknologi yang mapan ya? Karena dia sudah mengcoding itu selama 10.000 jam. Ya, setelah mendapatkan komputer pertamanya dan kemudian baru membangun Microsoft ataupun The Beatles ya, yang sudah manggung di Jerman di bar-bar kecil sampai mencapai 10.000 jam sebelum kembali ke Inggris dan menjadi terkenal. Jadi menurut penelitian si Malcolm Gladwell ini, orang-orang yang disebut ahli itu adalah setelah dia mencapai jam terbang 10.000 jam. Oleh karena itu kalau kita ingin, bukan ingin, harus kalau kita ya. Kalau kita ingin memahami ilmu agama dan bahkan kalau mau mencapai ahli di dalamnya, tinggal ngitung aja targetnya berapa. 10.000 jam itu mau dibagi berapa tahun? 5 tahun atau 10 tahun. Nah, tinggal kita bagi waktunya dalam sehari berapa menit ya, berapa menit. Ada juga yang menyebutkan 100 jam. Nah, cuman inti sebagai tolak ukur kalau kita ingin menjadi orang yang ahli di dalamnya. Nah, ini yang paling penting adalah terus ilmu agama apa yang paling pokok yang harus kita pelajari. Nah, ini. Jadi kalau kita mau beli agama, maka minimal kita punya buku agama yang standar. Yang satu ilmu agama yang membahas tentang masalah akidah. Agar apa? Agar sah tauhid kita, bersih dari kesyirikan. Berarti cari buku-buku yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu akidah. Kalau dalam kalangan santri, dulu saya waktu kecil ngajinya adalah kitab Tijan Ad-Daruri. Jadi itu berbicara tentang sifat-sifat Allah. Cari terjemahan kitab Tijan Ad-Daruri. Itu bercerita tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul dan lain sebagainya. Ada kitab tauhid agar tauhid kita bersih. Yang kedua adalah fikih. Nah, yang direkomendasikan oleh Ustadz Abdul Somad itu siapa pendar ya? Yang buku hijau itu, Sulaiman Rusdi kalau saya. Yang warna hijau, bukunya warna hijau, tebal. Beliau itu alumni Mesir tahun 35 atau berapa? Sulaiman Rusdi. Ada kitab fikih warna hijau itu terkenal. Itu kan kitab paling standar. Kalau di kalangan santri namanya ada Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kitab fikih. Di situ lengkap. Dari mulai baca syarat-syarat sholat, syarat itu ada yang paling basic. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, karena ini penting. Yang ketiga adalah akhlak. Ada yang menspesifikan tasawuf. Jadi kitab ini atau buku ini, ilmu ini yang harus kita miliki minimal di rumah, yaitu kitab akidah, buku fikih dan buku akhlak. 3 ini minimal kita punya di rumah, gitu ya. Jangan kopingho semua. Kalau Pak Asep masih ketawa kopingho ya. Kalau yang anak sekarang nggak tahu kopingho apa. Ya, kalau zaman dulu kita koleksinya malah banyak Wiro Sableng. Zaman Pak Yadi lagi muda itu Wiro Sableng. Wiro Sableng. Nah, sekarang harus kita ganti dengan buku-buku yang membahas akidah, membahas fikih dan membahas tentang akhlak. Karena ya, mungkin pernah saya sampaikan tadi malam ya. Ini yang terakhir, karena jati diri seorang muslim itu kalau dibedah dadanya,
Kalau kita membedah jam kan tahu mesinnya seperti apa. Nah, jati diri seorang muslim itu kalau dibedah dadanya harus ada 3 hal. Yaitu dia punya iman, punya ilmu, dan punya amal. Baru dia disebut sebagai mukmin. Kalau dia tidak punya 3 hal ini, maka keimanannya itu dipertanyakan. Dia punya iman, nggak punya ilmu, terus amalnya gimana gitu. Nah, kan? Berarti segitiga ini yang harus ada. Segitiga ilmu ini yang harus ada di dalam diri kita. Iman, ilmu, dan amal. Iman, ilmu, amal. Kita kan beramal tiap hari, sholat, berinteraksi dengan tetangga, dan sebagainya. Itu amal semua. Tetapi kalau tidak dilandasi dengan iman, dengan ilmu, itu bisa melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa sampaikan. Mohon maaf ya ocehan saya hari ini. Mudah-mudahan ada satu yang nempel buat diri saya sendiri, dan begitu juga mungkin ada juga yang bisa nempel kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila salah sebut, salah ucap, dan salah paham ya. Namanya juga kita sama-sama belajar ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.